Ya, shalom semuanya ya. Kita akan coba mereview materi yang saya berikan di dalam ibadah minggu sebelumnya ya. Sebelum kita masuk dalam ruang diskusi, sharing, kesaksian ya, untuk mempertajam apa yang kita akan dapatkan dari materi ini ya. Saya berikan judul kemarin itu kan bersiap menghadapi badai ya. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam persiapan kita menghadapi badai? Badai di sini saya fokuskan dengan apa yang diperkirakan oleh banyak ahli ya, banyak pemimpin. Situasi dunia yang kalau kita juga membaca di surat kabar, di media sosial, bagaimana dunia itu begitu mencekam. Ya, barusan tadi sebelum mulai acara ini jam 7 tadi, saya baca koran Kompas, ada informasi bahwa Rusia lewat satelit sedang diduga mempersiapkan pesawat bom yang tercanggihnya. Dan diduga oleh intelijen barat itu akan dipakai dalam waktu dekat ini untuk membombardir kota-kota di Ukraina. Artinya situasi ini sudah semakin tidak bisa diprediksi. Ya. Satu sisi Rusia mungkin sudah kehabisan akal juga berperang secara konvensional di darat. Itu faktanya dia tidak bisa mengalahkan Ukraina dengan bantuan persenjataan dari NATO. Maka dia menggunakan ya perang yang lebih simpel, yang sebenarnya kalau digunakan sejak awal mungkin Ukraina sudah habis ya, yakni dengan pesawat pembom besar mereka. Dan itu kalau terjadi dalam hari-hari ini di periode Natal tentu akan miris. Di mana momen Natal, momen damai sejahtera di bulan Desember ini ternyata kalau diduga itu benar ya, semakin terpuruklah Ukraina, dan bisa saja memicu akhirnya sanksi-sanksi embargo, atau mungkin ikut campurnya beberapa negara secara lebih langsung lagi menghadapi Rusia ini. Dan tentu dampaknya akan semakin memperburuk yang sudah diduga hari ini 2023 zaman gelap. Ya, saya sangat yakin, saya termasuk orang yang sangat yakin memang dunia akan mengalami situasi yang tidak akan baik di tahun depan ya, berdasarkan banyak aspek ya. Sebagai orang awam saja saya sudah feeling ya, apalagi kalau orang-orang yang punya kapabilitas mendalami ya tentang keuangan, tentang ekonomi, tentang politik, keamanan, dan lain sebagainya. Tentu mereka lebih punya pemahaman yang jauh lebih dalam daripada saya yang hanya mengamati secara tampilan luar saja. Tapi ya sebagai orang percaya kita tidak boleh pasrah gitu saja ya. Harus ada action kita ya. Dan makanya saya beri tema khotbah saya bersiap menghadapi badai. Khotbah minggu besok pun saya siapkan untuk memberikan kekuatan ya, bagaimana kita sebagai orang Kristen harus bersikap atau paling tidak menyiapkan diri menghadapi tanda kutip badai di 2023 dan seterusnya, yang saya menduga, bukan bernubuat tapi menduga, kalau ini terjadi perang yang semakin dahsyat dan situasi ekonomi memang akan semakin di luar yang kita perkirakan, artinya lebih berat daripada yang kita bayangkan, itu apa yang dikatakan di dalam nubuatan akhir zaman, situasi dunia yang semakin tak menentu itu akan cepat. Percepatan dunia ini akan semakin cepat. Sehingga nggak heran kalau nanti di zaman kita akan mengalami fase yang disebut dengan akhir zaman ini ya.
Ya kita berdoa supaya kita masih bisa hidup panjang gitu saudara ya. Tapi melihat fenomena-fenomena ini kan kita harus bersiap. Kalau terjadi kita paling tidak sudah bersiap. Kalau tidak terjadi ya haleluya, puji Tuhan ya. Nah penting untuk saya membagikan ini kepada orang yang mau dengar saya tentunya. Yang nggak mau dengar saya ya nggak apa-apa juga gitu ya. Tapi kalau saudara mau dengar saya, saudara adalah keluarga besar The Way, ya tolong diperhatikan apa yang saya mau sampaikan ini ya. Karena saya bukan pecinta bombastis bukan pecinta atau berusaha menggoreng sesuatu untuk menaikkan popularitas, itu jauh dari saya ya. Saya hanya ingin orang-orang yang ada di sekitar saya yang mau mendengarkan saya itu punya iman yang sama dengan saya. Sehingga kalau harus sama-sama mengalami, kita bisa saling menguatkan. Nah, apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi badai? Apa yang harus kita lakukan? Saya mengatakan dalam prolog khotbah saya hari Minggu kemarin, kalau Bapak Ibu belum mengikuti, ada pertinggalnya di YouTube, ya. Dan Bapak Ibu carinya bukan di kolom video, tapi di kolom live, ya. Itu karena setiap hari Minggu kan kita live streaming. Maka video yang di YouTube itu tersimpannya di dalam live, bukan di video. Saya mengatakan bahwa banyak orang, banyak hamba Tuhan, ya, banyak orang Kristen kalau membaca Alkitab itu sepenggal-sepenggal. Seperti saya beri contoh ketika kita masuk dalam masa pandemi COVID 2-3 tahun lalu, 2000 Maret ya, tahun 2020 maksud saya. Banyak orang memakai ayat ini, itu seliweran ya di lini masa sosial media saya, di Facebook kah, di Instagram kah, itu banyak sekali penggalan-penggalan. Kita tenang saja, Mazmur 91 akan tergenapi atas diri kita, 1000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan tidak akan menimpa kita ya. Ya saya senang orang Kristen beriman luar biasa kepada Tuhan. Orang Kristen yang mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Cuma ya sekali lagi banyak orang Kristen yang tampilannya itu hidupnya bergantung pada Tuhan, mengandalkan Tuhan itu ternyata tidak memahami konteks ayat itu. Sehingga kalau tidak memperhatikan konteks ayat itu ya akhirnya salah dalam beriman. Dipikirnya kita secara otomatis itu akan menjadi penonton saja ketika 1000 rebah di kiri dan 10.000 rebah di kanan. Tanpa kita harus ngapa-ngapain. Kan tampilannya seperti itu. Narasi yang disampaikan oleh banyak pengkhotbah, narasi yang disampaikan oleh banyak orang Kristen pada zaman awal pandemi kan seperti itu. Tenang saja, kita orang percaya salib Yesus sudah menyelesaikan segala kutuk dan lain sebagainya. Iya. Tapi problemnya mereka menggunakan ayat ini, dan ayat ini harus dibaca secara utuh. Ya, kalau kita baca secara utuh, panjang lebarnya tentu di kolom khotbah hari Minggu kemarin, yang mengalami akan menonton ketika 1000 rebah di kiri dan 10.000 rebah di kanan itu hanya mereka yang kalau kita membaca konteksnya ayat 1 dan ayat 2 yang tinggal atau yang duduk dalam naungan atau dalam tempat rahasianya Tuhan. Saya sudah singkapkan beberapa terjemahan kan. Terjemahan NASB mengatakan bahwa orang yang mengalami ayat 7 Mazmur 91 ini adalah orang yang tinggal dalam tempat rahasianya Tuhan. Ini luar biasa ya. Dalam terjemahan lain ya tinggal dalam naungannya Tuhan. Jadi tinggal dalam naungan Tuhan ini bukan suatu tempat yang bisa dimasuki sembarangan orang. Sebab terjemahan NASB itu mengatakan tempat rahasianya Tuhan, the secret place. Ya. Artinya namanya tempatnya Tuhan, tempat rahasianya Tuhan, ya hanya Tuhan yang tahu. Dan andai kata ada orang yang bisa tahu tempat itu, tentu tahunya hanya dari Tuhan. Karena itu tempatnya Tuhan, yang membocorkan tentu Tuhan. Dan Tuhan membocorkan tempat rahasianya, saya membocorkan tempat rahasia saya kepada orang lain, tentu orang lain itu saya percaya sungguh. Ya, saya anggap lebih daripada orang yang lainnya. Ya, makanya saya kasih informasi, ini loh tempat persembunyian saya, ini loh tempat rahasia saya. Ya. Nah, untuk itu
kita nggak bisa mengukur diri kita akan masuk ke tempat rahasianya Tuhan itu hanya dari sekedar menjadi orang yang ber-KTP Kristen. Itu berkali-kali saya bilang. Inti kekristenan itu adalah keintiman dengan Tuhan dan hidup dalam anugerah Tuhan dan tercermin dari kita mau benar-benar menghidupi yang kita imani itu. Sebab ada banyak ayat tanpa perbuatan iman adalah mati. Itu kan berarti ada andil kita, ada usaha kita, ada effort kita untuk mau mengekspresikan iman kita kepada Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini tentu bukan orang ordinary, bukan orang biasa, bukan orang sekedar beragama Kristen, tapi orang yang benar-benar mau sungguh-sungguh menjadi seorang Kristen sejati. Nah, untuk bisa masuk ke tempat naungannya Tuhan atau tempat rahasianya Tuhan itu tentu pertama ya, kita mau apa tidak. Kalau saya mau tahu atau mau dapat informasi tentang tempat rahasia saudara, maka saya harus ada usaha untuk mencari tahu. Sebab nggak mungkin informasi begitu saja saya dapatkan, ya, tanpa saya berusaha cari informasi atau mengirimkan mata-mata gitu ya, untuk menyelidiki tempat rahasianya saudara itu di mana. Nah, dari sumber-sumber itulah akhirnya saya menyusun atau mengetahui strategi atau tempat itu, sehingga bisa menyusun strategi, bisa sampai ke tempat rahasia saudara yang hanya saudara tahu. Hanya saudara sendiri yang tahu. Nah, dari pemahaman ini, untuk bisa masuk ke tempat naungannya Tuhan, untuk bisa duduk atau tinggal dalam tempat rahasianya Tuhan, harus ada kemauan kita juga. Kita mau apa enggak? Berusaha apa enggak? Ya, tentu di sisi yang lain, yang punya itu memberikan informasi apa tidak kepada kita. Yang punya itu percaya nggak sama kita, sehingga kita tahu tempat rahasianya. Sebab kalau kita tidak dipercayainya, sehingga ketika kita tahu nanti kita bisa bocorkan kepada yang lainnya, maka itu bukan lagi menjadi tempat rahasia seseorang itu. Dalam konteks ayat ini, tempat rahasianya Tuhan. Semua orang bisa ke sana. Padahal kita tahu nggak bisa sembarangan orang bisa ke sana. Ya, ke tempat tahta Bapa aja nggak bisa. Hanya melalui Yesus. Ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, melalui akunya ini kan harus ditafsirkan dengan tepat. Apakah melalui aku itu hanya sekedar menjadi orang beragama Kristen? Karena faktanya banyak saya temui, banyak orang yang beragama Kristen itu tidak tahu Tuhan saja, tidak dia ketahui dengan presisi, apalagi mengenal Tuhan. Ya. Dan yang berikutnya kalau kita membaca konteks Mazmur 91 adalah ayat 14-15 yang mengatakan bahwa orang yang akan mengalami janji-janji yang ada di ayat 3 sampai dengan ayat 13, kalau Bapak Ibu nanti baca lagi atau mendengarkan khotbah saya, sudah saya paparkan, itu janji berkat semuanya. Kau akan jadi penonton, kau akan diberkati, kau tidak akan tertimpa masalah apapun, semua janji yang indah-indah itu, ya. Itu hanya dialami selain ayat 1 sama ayat 2. Itu orang yang hanya bisa tinggal dalam naungan Tuhan saja yang bisa mengalami itu. Nah, spesifiknya, itu orang-orang yang sepanjang hidupnya hatinya melekat sama Tuhan. Tidak melekat pada yang lainnya. Jadi hatinya dipenuhi oleh Tuhan. Haus akan Tuhan. Mau diisi hanya dari Tuhan. Jadi ini tentu kalau kita ngomongin soal hati, melekat hanya pada Tuhan, saya selalu diingatkan pada itu, jangan kau punya dua tuan, ya. Baik itu Tuhan maupun Mamon, sebab kau tidak mungkin bisa setia pada yang satu tanpa mengabaikan yang lainnya. Kau pasti akan menempatkan yang satu lebih daripada yang lainnya, itu kata Tuhan. Maka ketika di ayat 14 hati kita harus melekat pada Tuhan, maka kita nggak boleh punya yang lainnya supaya kita benar-benar bisa nempel. Ya, saya dulu di awal-awal berumah tangga, punya kulkas sendiri. Itu kalau kemana-mana, karena dulu masih di gereja lama ya, sering ke kota-kota, itu saya di bandara selalu mencari tempelan di kulkas yang bermagnet itu, ya. Ke kota A beli, cari di bandara itu pasti ada gitu kan. Selalu bawa pulang itu dan tempel di kulkas. Waktu awal-awalnya bagus, tapi lama-lama tidak bagus kalau tidak dirawat. Kenapa? Ada debu yang nempel di antara magnet itu, sehingga akhirnya ya tidak nempel lagi, tidak erat lagi, dan jatuh dan rusak dan lain sebagainya. Ya, artinya untuk bisa melekat sama Tuhan tuh benar-benar harus murni, ya harus dijaga
Sebab seperti tempelan magnet di kulkas kita, kalau ada debu ya lambat laun tentu daya rekatnya itu tidak akan sempurna, dan semahal apapun itu akan bisa jatuh, disenggol dikit bisa jatuh dan pecah ketika jatuh ke lantai. Karena biasanya kan tempelan magnet di kulkas itu kan terbuat dari keramik ya, yang kalau jatuh pasti pecah. Nah itu maksud saya, melekat pada Tuhan tuh harus benar-benar kita jaga, kita hidupi. Nggak boleh kita mendua hati. Dan yang mengandalkan Tuhan, ayat 15-nya. Ya. Jadi kalau saudara terbiasa mengandalkan Tuhan, saudara berpotensi akan mendapatkan kesempatan untuk diinformasikan oleh Tuhan tempat rahasianya. Sehingga kita ketika masuk ke tempat rahasianya, duduk dan tinggal dalam naungannya, maka kita akan menggenapi Mazmur 91 itu. Artinya, yang saya mau katakan, untuk bisa merasakan sebagai pribadi yang menggenapi Mazmur 91 ayat 7, itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Ada usaha-usaha kita juga yang harus kita kerjakan, dan tentu Tuhan mengapresiasi itu dengan mengizinkan kita bisa masuk ke dalamnya. Dan kalau kita perhatikan Alkitab, nah ini jadi satu poin kita coba mencari kejelasan dari sumber Alkitab lainnya. Metode Alkitab di mana Tuhan itu menyelamatkan umatnya itu selalu ya cukup kental, cukup kerasa sekali, bahwa ketika Tuhan menyelamatkan umatnya itu Tuhan memakai sebuah tanda ya. Jadi yang Tuhan akan selamatkan itu selalu biasanya diberi tanda, atau Tuhan memberi tanda, atau Tuhan memakai sebuah tanda. Dan kalau orang memiliki tanda dari Tuhan itu, maka dia akan selamat. Ya. Nah, sekali lagi saya tidak akan panjang lebar, saya hanya mereview saja. Silakan Bapak Ibu nanti perhatikan khotbah saya di hari Minggu kemarin. Contohnya di Mesir, Keluaran 12 ayat 21 sampai 23, bahwa orang Israel tidak mati anak sulungnya karena punya tanda di pintu rumahnya, tanda darah anak domba jantan yang dilaburkan di sisi kiri kanan pintu dan di atas pintu ya. Nah, tanda darah anak domba jantan di pintu rumah itulah yang menyelamatkan keluarga-keluarga Israel dari pembantaian anak sulung yang dilakukan oleh perintah Tuhan. Tanda. Keluarga Mesir yang nggak punya tanda ini mati semuanya. Itu tanda dalam kitab Kejadian kelihatan jelas. Kemudian kalau kita membaca juga Yeskiel 9 ayat 3-4, bahwa ketika Tuhan ingin menghancurkan Yerusalem, karena Yerusalem, kota kudusnya ini diisi oleh orang-orang yang bahkan sudah hidupnya jahat. Bahkan sampai imam-imam pun, kalau kau sudah mengikuti atau membaca Yeskiel, karena saya sedang tadarusan kitab Yeskiel, apa yang ada di Yeskiel pasal 1 sampai hari ini pasal 32 ya, itu masih lekat sekali di dalam benak saya ya. Bahwa imam-imam di bait Allah saja ya, ini imam-imam ya, satu sisi mereka memimpin peribadahan di bait Allah, mempersembahkan korban di mezbahnya Tuhan di bait Allah, tapi imam yang sama juga mempersembahkan di mezbah kafir, di mezbah lain di luar kota Yerusalem kepada dewa-dewi lain di bukit-bukit pengorbanan. Itu yang dilakukan dan terjadi di zaman Yeskiel. Itu makanya Tuhan marah sekali pada Yerusalem, sehingga nggak heran akhirnya Tuhan memakai Nebukadnezar dan Babelnya untuk menghancurkan Yehuda, menghancurkan Yerusalem. Dan kalau kita membaca Yeskiel 9, Tuhan bilang, tapi semuanya ada yang harus diselamatkan. Ya, yang diselamatkan itu, kata Tuhan lewat malaikat Tuhan, itu kasih tanda di dahi mereka. Ya, dengan tanda T. Maka ada satu malaikat pakai jubah putih dan juga memiliki tanda alat tulis, ditaruh sama malaikat Tuhan itu dengan alat tulisnya. Secara spiritual tentunya ya, di dahi, ya, tanda T di dahi. Sehingga ketika akhirnya Tuhan ingin memusnahkan, menghancurkan penduduk Yerusalem, tentu dengan perantaraan Babel dan Nebukadnezar, yang selamat itu hanya yang punya tanda T saja. Yang lainnya tidak selamat, mati semuanya. Ya. Jadi tanda sekali lagi membuat orang-orang Yerusalem diselamatkan. Kemudian kalau di akhir zaman di Wahyu pasal 7, ya, orang-orang yang selamat dari murka Allah itu, orang Israel yang selamat dari murka Allah itu juga diberi tanda di dahi mereka. Dan kalau kita membaca mereka yang punya tanda ini, ya itu juga punya kriteria tertentu, yakni adalah hamba-hamba Tuhan.
Jadi di Mesir ya kita membaca orang selamat karena pakai tanda. Di zaman Yeskiel di Yerusalem orang yang selamat pakai tanda. Di akhir zaman nanti orang yang selamat juga diberi tanda oleh Tuhan. Juga saya ingat sebuah cerita tentang Kain ya. Di dalam Kejadian 4 ayat 15, firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Kain ketakutan karena diusir sama Tuhan. Ya, aku nanti jadi pengembara jauh dari Tuhan. Nanti ketemu orang pasti aku dibunuh, kata Kain begitu. Enggak, kata Tuhan. Enggak ada yang bisa bunuhmu. Kalau ada yang ngebunuhmu akan dibalas 7 kali lipat. Dan Tuhan kemudian memberi tanda pada Kain. Nah, tandanya itu apa? Ya banyak tafsir ya. Ini saya temu aja the mark of Cain ya di dalam gambar-gambar di di Google ya. Saya belum mempelajari lebih lagi, tapi saya percaya tanda yang Tuhan taruh di Kain itu tanda yang dilihat oleh manusia lainnya. Sehingga manusia lainnya yang melihat tanda yang Tuhan taruhkan di Kain itu ya akhirnya tidak berani membunuh Kain karena Kain dalam perlindungan Tuhan dan seterusnya ya. Jadi jika ingin selamat, miliki tanda dari Tuhan. Ya, itu menurut apa yang kita pelajari. Tanda itu penting. Ya. Yang kedua, jika ingin selamat, tinggal dalam naungan Tuhan. Itu kata Mazmur 91 tadi. Ya. Nah, kalau kita kembali kepada tanda, tanda dimiliki jika apa? Belajar dari kisah di Mesir, belajar dari kisah di Yeskiel. Mereka-mereka yang selamat itu yang mau taat sama Tuhan. Di Mesir orang Israel mau mengorbankan kambing domba. Saya sudah pernah expose ini dalam khotbah. Itu bukan sesuatu yang murah saat itu. Kenapa? Orang Israel itu kan diperbudak. Ya. Ya, tentu mereka tidak punya aset banyak. Tentu mereka bukan orang yang berkelimpahan secara harta, ya. Untuk mengorbankan 1 ekor anak domba itu pasti butuh pengorbanan ya. Dengan mereka mau menyembelih 1 ekor anak domba setiap keluarga, itu kan mereka berarti kan trust sama Tuhan ya, percaya sama Tuhan. Karena sekali lagi saat itu bangsa Israel bukan sedang hidup dalam kemewahan, mereka sedang dalam perbudakan. Mereka punya mungkin simpenan, mereka mungkin punya uang, mereka mungkin punya kambing domba, tapi jangan kau berpikir mereka punya kambing domba yang banyak. Bisa saja ada keluarga yang karena pengen mentaati firman Tuhan ini akhirnya menjual harta mereka untuk membeli kambing domba jantan ya, agar keluarga mereka diselamatkan. Ada pengorbanan di situ. Mereka mau taat kepada Tuhan. Di Yerusalem juga orang-orang yang dikasih tanda T di dahi mereka itu orang-orang yang tidak suka sama dosa yang dilakukan oleh penduduk Yerusalem. Ya. Jadi mereka tidak berbuat dosa, mereka sedih melihat orang-orang di sekitar mereka berdosa, dan akhirnya Tuhan memberi tanda kepada mereka untuk membedakan mereka dengan orang Yerusalem lainnya. Jadi tanda dimiliki jika kita mau taat pada Tuhan dan tidak berbuat dosa. Terus yang berikutnya, tanda dimiliki, di poin kelima ini ya, tanda dimiliki jika apa? Jika tanda itu kita minta, Kain itu meminta tanda dari Tuhan. Nanti kalau aku jauh darimu, aku dibunuh sama manusia lainnya dong, gitu kan? Itu kan kurang lebih dia minta, ya. Dan kalau kita ngomongin di kitab Wahyu, 144.000 orang Israel yang diselamatkan Tuhan di dalam kitab Wahyu di akhir zaman nanti, itu dikasih tanda karena mereka menjadi hambanya. Pertanyaan saya, apakah mereka jadi hambanya itu hambanya Kristus? Tentu tidak. Orang Israel mana ada yang percaya kepada Kristus, kepada Yesus, pada salib Yesus. Tapi mereka adalah orang-orang yang benar-benar mentaati Taurat itu, berusaha. Meskipun kata Tuhan Yesus, nggak ada satupun yang bisa melakukan Taurat itu. Tapi mereka sedang berusaha. Di tengah kebodohan mereka, di tengah ketidaktahuan mereka, ada kasih karunia Yesus. Ya, karena mereka tidak percaya dan mereka juga mungkin informasi tentang Yesus tidak valid ke mereka. Yang mereka tahu hanya Tauratnya Tuhan, yang mereka tahu hanya firman Tuhan lewat Musa, dan mereka berusaha mengerjakan itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itulah yang menjadi tanda, akhirnya Tuhan memberikan tanda kepada mereka. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Dan kemudian kalau kita dalam perspektif Mazmur 91, jika kita ingin selamat, tinggal dalam naungannya, tinggal dalam tempat rahasianya. Nah, tinggal dalam naungannya, tinggal dalam tempat rahasianya apa? Bagaimana caranya? Ya kalau kita mau mencari, kalau kita mau tinggal di situ, dan tentu diizinkan sama Tuhan apa tidak. Jadi kalau diizinkan sama Tuhan, berarti Tuhan percaya nggak sama kita? Nah, supaya Tuhan bisa percaya sama kita, maka kita harus jadi manusia yang beriman dengan baik kan?
supaya Tuhan mempercayakan lebih daripada orang lain gitu ya. Orang lain cuma dipercaya yang umum-umum saja, diberkati yang umum-umum saja, tapi karena Tuhan percaya sama kita, kita diinformasikan, diberitahu sesuatu yang rahasia, yang tidak diberikan informasi ini kepada semua orang. Nah, ketika kita dapat informasi itu, kita bisa tinggal dalam naungannya, maka kita akan selamat. 1000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan. Tinggal dalam naungannya jika apa? Jika hati kita juga mau melekat pada Tuhan. Maka kita harus mulai hari ini mentautkan hati kitanya kepada Tuhan. Mencintai Tuhan, fokus sama Tuhan. Dan itu kan nggak bisa terjadi begitu saja. Habis dibaptis langsung dekat sama Tuhan, nggak ada usaha. Ya, caranya gimana? Ya berusaha untuk dekat dengan Tuhan. Gimana caranya? Ya menyenangkan Tuhan. Ya tidak buat dosa. Ya melakukan hal-hal yang memang menyenangkan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, melayani Tuhan, memberkati banyak orang, ya dan seterusnya tentunya. Dan orang-orang yang tentunya mau hidup mengandalkan Tuhan. Nah, keselamatan ini akan kita dapatkan. Jadi keselamatan menghadapi badai itu bagi saya, menurut metode yang saya pelajari di Alkitab, yang saya kutip dari apa yang sudah saya paparkan di khotbah dan juga di slide-slide tadi, itu ada kerjasama dua pihak. Yang pertama, Tuhan yang memberi. Keselamatan itu Tuhan yang memberi. Ya, jadi baik ngomongin tanda maupun bisa tinggal dalam naungannya, tinggal dalam tempat rahasianya, itu karena Tuhan yang mengizinkan. Ya. Kita dapat tanda itu karena Tuhan memberi. Kita bisa masuk dalam tempat rahasianya, tinggal dalam naungannya itu karena Tuhan izinkan. Nah, tapi bukan satu sisi saja, ada sisi yang lainnya. Nah, manusianya juga harus berusaha, ya, untuk bisa tinggal dan untuk bisa tahu tempat rahasia Tuhan tuh harus ada usaha kita juga. Yang tadi, yang akhirnya hidup kita tuh baik sehingga dipercaya oleh Tuhan. Kalau kita hidup biasa-biasa aja, nggak ada effort kita, nggak ada keinginan kita untuk bisa tinggal dekat dengan Tuhan, nggak mau tinggal dalam naungan sayapnya, ya kita ya binasa juga. Nah, harus ada usaha kita. Dan kemudian juga manusia harus berusaha juga untuk memiliki tanda darinya, dengan meminta tadi, dengan tidak mau hidup dosa tadi, dengan taat sama firman Tuhan seperti yang saya paparkan di Mesir, di Yerusalem, si Kain juga di kitab Wahyu, hamba-hamba Tuhan hidup melayani Tuhan. Nah, dua sisi ini yang harus kita perhatikan. Maka saya termasuk orang yang sangat percaya bahwa keselamatan itu memang pemberian Tuhan. Tapi ketika Tuhan beri, ya, kita itu mau menerimanya apa tidak, itu juga menjadi satu konsekuensi. Ya, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia memberikan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya. Dia mengasihi dunia, dia berikan anaknya untuk dunia ini. Tapi yang percaya saja kepada anaknya yang tidak binasa. Jadi ini adalah metode Alkitab, ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau selamat dunia akhirat, ya. Kalau selamat di dunia 2023, 2024, kalau Bapak Ibu beriman umur panjang, kita berselamat melewati badai yang menimpa dunia nanti, ya, kerjakan dua hal ini. Ini yang bisa kita siapkan hari ini. Selain tentu persiapan-persiapan yang bersifat duniawi, yang Bapak Ibu tentu bisa baca di dalam referensi makalah-makalah atau masukan-masukan, nasihat-nasihat dari para ekonom, para petinggi negeri, ya, itu bisa dibaca di koran. Tapi secara spiritual, sebagai manusia Kristen, kita harus menyiapkan ini. Apa itu? Ya, bekerja sama dengan Tuhan, supaya kita memiliki tanda, dan Bapak Ibu dan saya bisa tinggal dalam naungannya. Semoga review ini bisa memberkati dan kita bisa hidup di dalamnya. Dan jika ada diskusi, ada pertanyaan, ada kesaksian, bisa kita lanjutkan lewat sesi diskusi. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Thank you Pak Se buat reviewnya. Jadi memang udah gak bisa ditawar-menawar lagi ya untuk melewati, menghadapi apapun yang di depan kita. Yang menguatkan kita cuma satu, Tuhan. Caranya ya harus tinggal di dalam Tuhan. Kalau nggak tinggal dalam Tuhan, ayo coba tinggal sama siapa kita? Pasti yang berseberangan, yang tentunya hasilnya juga akan sangat negatif tentunya gitu. Nah, silakan ya teman-teman, ada yang mau bertanya langsung aja dinyalain audionya, langsung aja silakan tanya gitu. Langsung ready gitu. Pak Prana ada?
Ya, nggak usah bertanya juga, mungkin kesaksian kayak ada yang Ya, boleh, alami, silakan silakan monggo. ya. Siapa tahu ada kesaksian, terus ada pernah ngalami kejadian apa, mau sharing gitu. Itu sangat memberkati semua. Monggo ya, jangan malu-malu. Sorry, jangan malu-malu. Daripada senyum-senyum sendiri yang saya lihat di kamera, nanti ada berkat boleh berbagi. Gimana ya Pak? Maksudnya kalau orang tuh nggak mau apa? Kadang tuh orang tahu Pak, tapi tuh untuk melakukannya tuh kayaknya tuh masih berat banget itu. Maksudnya itu tuh banyak yang kita terlihat di dalam eh, sehari-hari gitu. Jadi tuh apa ya? Mereka tuh lebih ini tahu harusnya tuh itu tuh nggak boleh, tapi entah kenapa tuh kayaknya susah untuk dilakukan, tetap aja masih maju. Itu gimana tuh Pak caranya biar bisa lepas dari, maksudnya tuh eh, bisa lebih dekat dengan Tuhan dan lepas dari segala ketertarikan yang sangat menggoda itu loh Pak. Ya karena kan kita hidup dalam dimensi duniawi ya. Kita ukuran kita normal ya, yang dilihat mata, yang dirasakan oleh jari jemari, kulit ya, dilihat oleh mata, didengar oleh telinga. Sehingga ketika kita lebih fokus pada hal-hal yang bersifat lahiriah itu sebenarnya normal saja ya. Cuma sebagai orang percaya kan kita juga harus mengerti bahwa kita ini bukan hidup dalam dunia materialistis atau dunia lahiriah, dunia kedagingan saja, tapi juga ada dunia spiritual ya. Kita ini adalah manusia roh juga ya. Bicara soal sesuatu yang tidak dimiliki oleh agama lain, di dalam Kristen itu ada yang spesial, yakni jaminan tentang Yerusalem baru, tinggal dalam Yerusalem baru. Itu kan juga sebenarnya masih dalam dimensi spiritual. Jadi aneh kalau orang percaya hari ini mau ke surga, ya, rindu bisa tinggal dalam kekekalan, tapi tidak juga memperhatikan hari ini ketika dia hidup hal-hal yang bersifat spiritual. Dan yang bersifat spiritual tadi ya tentu Tuhanlah yang utama. Yang saya ajarkan tadi, miliki tanda itu kan juga bermain dalam area spiritual, ya. Terus juga ketaatan pada Tuhan. Nah, Tuhan itu kan juga areanya spiritual, roh gitu ya. Nah, itu sesuatu yang agak sulit dipahami oleh manusia, terlebih kalau kita manusia yang modern, yang lebih bermain dengan akal, yang bermain dengan logika. Meskipun saya selalu berkata pakai akal, pakai logika, tapi kebanyakan orang itu ya memakai akal dan logika saja, tidak mau menumbuhkan imannya. Saya ya mengatakan kita harus balance antara manusia akal kita dengan manusia rohani kita, harus balance ya. Nah, ketika sudah balance inilah kita akan mengerti prioritas hidup kita. Nah, salah satu yang bisa membuat kita balance itu menurut saya bukan pelayanan. Ya, sebab saya dari kecil sudah melayani Tuhan, aktif. Bahkan mungkin kalau dibilang keaktifan badan, ya saya lebih aktif dulu dibandingkan saat ini. Ya, dulu saya hampir setiap hari itu ada di gereja. Ya entah ada kegiatan nggak ada kegiatan, kita nongkrongnya di gereja. Karena nongkrongnya di gereja ya otomatis ide-ide pelayanan tuh ada aja gitu, bikinnya kreatif lah. Saya itu termasuk orang yang, dan teman-teman saya saat itu ya, itu kreatif ya. Tapi ya tadi kita hanya ternyata apa yang saya kerjakan dalam pelayanan fisik itu ya, buat acara B, C, D. Waduh, saya kalau gereja mau bikin acara Natal itu saya yang paling kepo sendiri. Ayo kita bikin ini. Kita bikin es krim party. Ya, es krim party itu apa? Es krim party itu saya pergi ke es krim Diamond di Ancol sana ya. Terus beli beberapa bal es krim yang besar, minjem freezernya dengan harga yang miring karena untuk bazar gereja dikasih harga diskon. Kemudian saya jual tiket, orang bisa makan es krim sepuasnya ya. Selama durasi es krim party itu. Kita bikin bisa 6 jam. Jadi kalau orang kuat makan es krimnya di area itu aja bisa makan 10-20 kali ya nggak kenapa-napa gitu ya. Dia bisa untung, tapi berapa banyak kan kita sudah hitung. Berapa banyak sih orang makan es krim gitu ya. Ya apalagi di area itu nggak bisa dibawa pulang gitu ya. Jadi kita tetap untung. Nah itu ide-ide seperti itu muncul gitu ya. Tapi ya tadi ketika saya pelayanan fisik itu ya tidak membuat saya sebenarnya lebih dekat dengan Tuhan, karena Tuhan akhirnya diukur dengan hal-hal fisik, padahal tidak ya. Nah, saya baru memahami bahwa pemahaman tentang Tuhan itu terjadi ketika kita dekat dengan Tuhan dengan membaca Alkitab, dengan merenungkan firman Tuhan. Ya, itu nggak tahu ya,
Bukan ketika membaca Alkitab tuh bukan saja akal kita yang bermain, tapi spirit roh kita juga bermain. Kita jadi hidup, roh kita jadi dapat makanan, dan itu nggak bisa dijelaskan dengan akal apapun gitu ya. Saya sangat percaya kalau Bapak Ibu semuanya sudah mulai membaca Alkitab, menyukai baca Alkitab, membaca Alkitab setiap hari, itu manusia rohani saudara itu akan terbangun. Dan itu untuk ditanyakan, kenapa bisa begitu ya Pak? Ya nggak bisa menjelaskannya gitu loh, ya. Karena manusia rohani itu ternyata ya cuma bisa makan dari hal spiritual seperti itu, berdoa, ya, terus kontemplasi, ya. Nah, hari ini saya sudah komitmen, saya bilang di mimbar kan sejak 2 minggu lalu saya puasa sebulan penuh nih, ya. Puasa itu juga puasa yang saya buat sendiri caranya gitu ya. Pokoknya makan malam saya kayak tadi saya udah makan malam terakhir jam berapa? Jam 4 kalau nggak salah. Terus sampai sekuatnya saya besok pagi pastinya, tentu sekuatnya saya nggak jam 9 nanti udah buka gitu ya. Sampai pagi gitu. Paginya kuat jam tadi kita ketemu sama seorang jemaat, ketemu jam 11, ya udah kita jam 11 saya buka jam 11. Kayak kemarin saya buka jam 2-an, ya sekuat saya gitu ya. Kalau saya kuat sampai jam 3, nanti saya makan pokoknya memulihkan tenaga, nanti rata-rata jam 6 saya udah puasa lagi gitu ya. Jadi terus seperti itu. Itu bagi saya salah satu cara untuk membangun manusia rohani saya, ya. Dengan kita berpuasa kan paling nggak menahan, apalagi dalam puasa kita juga banyak kontemplasi, merenungkan, ya. Merenungkan itu bukan cuma kayak gimana gitu ya, sambil kita diem aja gitu ya, terus kita membayangkan Tuhan, bagaimana kita harus bersikap, itu lebih tajam, mempertajam manusia rohani, dan hal-hal seperti itu yang harus kita lakukan, ya. Menurut pengalaman saya itu yang harus dilakukan, sehingga akhirnya ketika kita sudah balance itu tadi, Fon, ya otomatis itu ya kita akhirnya bisa pelan-pelan lah, kalau nggak mau dibilang bisa cepat ya, pelan-pelan kita akan mengarahkan langkah kaki kita ke hal yang benar. Kalau enggak, ya pasti ukuran daging, uang, ya ukurannya ya materi lah gitu. Kenapa manusia batin kita memang kurang makanannya, kurang gizinya gitu. Itu jawaban saya, Fon. Thank you, Pak. Berarti kalau memang kita nggak memulai terlebih dahulu, ya selamanya kita akan terkungkung terus gitu. Kalau kita nggak mencoba untuk mendobrak, istilahnya sekali-sekali kita paksakan diri untuk mendekatkan diri, menjalankan apa yang Tuhan mau. Kalau nggak kita paksain, ya udah selamanya kita akan terbelit di situ ya Pak ya. Itu yang jadi memang harus kita lawan terus, perjuangkan itu terus setiap hari. Iya. Pelan-pelan mulai yang penting mulai melangkah. Iya, yang jangan penting nggak mau mulai gitu. Kayak puasa sebulan kayak pasti berat lah. Ya udah nggak usah sebulan gitu. Senin Kemis ngikutin orang Jawa. Apa salahnya gitu loh. Sebab masuk puasa Senin Kamis kayak orang kejawen. Nah itu kan kejawen. Kita pakai Senin Kemis aja, soalnya lebih enak di kuping, udah terbiasa kan. Puasa Senin Kemis. Kalau puasa Sabtu Minggu kan kayaknya aneh banget gitu ya di kupingnya. Coba kalau emang bisa Senin Kemis mulai baca Alkitab 1 jam sehari, mulai puasa mungkin hanya 6 jam, ya mulai, yang penting mulai aja dulu gitu loh. Sebab kalau nggak mulai ya kapan kita jadi semakin terbangun manusia rohaninya gitu. Kayak semboyan nasi Gojek awal, melangkah dulu, melangkah saja. Jadi memang kita harus mau gitu. Silakan Bu Grace kalau ada yang mau ditanyain, monggo ya. Ya Pak. Gini Pak, saya sedikit kesaksian nih Pak. Ketika kita mulai melangkah gitu bersama Tuhan tadi, misalnya dulu tuh saya tuh kalau baca Alkitab itu jadi bosen Pak, karena kan nggak ngerti gitu. Nah beberapa bulan ini saya menemukan itu loh Pak, eksposisi kitab itu tuh Pak. Nah, terus saya tuh jadi baca Alkitabnya tuh sergap gitu Pak, tiap hari, karena ada penjelasan. Jadi ada mutiara-mutiara yang bisa saya dapatkan. Nah, saya saat itu tuh mulai merasakan bahwa saya tuh dulunya begitu getol banget gitu nonton bioskop gitu Pak. Tapi kalau pulang dari kerja gitu tuh sekarang kalau pilih-pilih gitu Pak, pilih-pilih. Kalau misalnya kalau kemarin nonton Wakanda Forever gitu masih mau gitu. Tapi kalau yang udah
apa namanya horor-horor itu sekarang berkurang, itu jadi nafsunya tuh sudah nggak kesana lagi. Tiba-tiba saya merasakan kok aneh ya gitu. Nah itu memang jam pagi jam 4:30 gitu tuh, jam 4 tuh kadang-kadang saya sudah dibangunin gitu, bangun otomatis sendiri, terus langsung cuci muka, terus baca Alkitab kira-kira ya setengah jam, 3/4 jam, lalu terus saya mulai pergi mandi dan sebagainya karena harus masuk pagi begitu. Nah, yang saya ingin tanyakan begini Pak, bahwa kadang-kadang Pak, kalau tubuh ini baru lemah, misalnya saya punya pilek, batuk gitu, tuh rasanya kan di badan itu nggak enak gitu Pak. Jadi untuk bangun pagi saja tuh, aduh males banget itu. Saya melihat gini, waduh ternyata kita berjuang melawan Pak, kedagingan gitu tuh, jadi susah banget gitu ya. Untuk saya terus terang 2 hari ini karena keadaan itu batuk pilek gitu tuh, saya jadi pagi itu sudah nggak bisa baca Alkitab Pak. Jadi saya bangun itu jam berapa? Jam 5 lebih gitu. Terus ya nggak ada waktu lagi gitu Pak. Gitu. Nah karena kalau besok pagi, karena Sabtu libur ya, mudah-mudahan nanti mungkin tidak saya tidak begitu terburu-buru, itu selalu saya sediakan waktu gitu. Nah kalau terjadi gitu gimana ya Pak? Gitu. Ya, saya juga pernah ngalami kan drop kondisi fisik ya. Kalau drop kondisi fisik memang menurut saya, kalau ada yang bilang saya lagi dalam kondisi yang fisik terpuruk sekali, flu, pilek, batuk keras, terus saya masih bisa baca Alkitab, saya juga agak aneh gitu. Karena dalam pengalaman saya kalau lagi fisiknya drop begitu ya lemes gitu ya, bawaannya pengen tidur, pengen istirahat gitu ya. Itu yang saya alami ya Bu. Makanya ya kalau kita mau punya kontinuitas dalam membaca Alkitab, ya penting kita menjaga diri itu tadi ya, dengan istirahat cukup, ya pola hidup, pola makan. Ya kalau badan kita sehat, otomatis ya waktu berapapun, meskipun hanya sedikit, kita bisa maksimalkan untuk merenungkan firman Tuhan. Tapi kalau kondisi kita drop, fisik kita lagi lemah, ya waktu sebanyak apapun nggak bisa bermanfaat. Ya bisa baca Alkitab, tapi pasti semangat atau explore atau menggali, atau kalau saya kan selalu berkata, saya kalau baca Alkitab itu kan coba berimajinasi. Bagaimana mau berimajinasi tentang Daud yang lagi dikejar-kejar sama Saul gitu ya, sedangkan kondisi saya aja lagi lemah. Itu makanya penting kita untuk menjaga kesehatan juga gitu ya. Terus tadi Ibu sempat menyinggung saya sekarang ini suka baca Alkitab karena bantuan eksposisi. Ya memang itu terapinya begitu. Awalnya harus begitu. Kalau saya kan sekarang ini berkata, saya kalau baca Alkitab nggak pakai eksposisi, itu kan maksud tafsir Bu ya. Tafsiran dari hamba-hamba Tuhan atau kelompok Kristen tertentu yang punya buku eksposisi kitab Yohanes atau apalah, itu kan tools ya. Itu bagus dan saya dulu melewati itu. Ya, sekarang ini saya tidak butuh itu lagi karena saya sudah melewati itu dan sudah punya ilmunya. Tapi menurut pengalaman saya suka sama Alkitab tuh karena ya tadi, saya bahkan mengkoleksi awalnya itu eksposisi semua kitab yang terbitan BPK Gunung Mulia ya. Jadi yang warna coklat itu ya, itu saya lengkap itu. Seingat saya dari Kejadian sampai Wahyu, semua yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia saya punya itu ya. Itu yang membantu saya. Yang akhirnya, oh ternyata begini kok penafsiran. Oh ternyata Yesus berjalan di atas air itu begini kemungkinannya. Oh ternyata 5 roti 2 ikan tuh ternyata begini kemungkinannya. Oh ternyata si Lazarus ini orang ini masih ada hubungan darah dengan Tuhan Yesus gitu ya. Itu dalam tafsir itu kan ada, sehingga kita akhirnya lebih suka baca Alkitab karena ternyata ada banyak hal-hal yang tidak di Alkitab yang kita bisa dapatkan dari eksposisi tadi. Tapi tentu kan nanti Ibu harus paham juga bahwa itu tafsiran ya. Nanti tentu kita tidak boleh mengandalkan itu. Lambat laun nanti kan Tuhan taruhkan hikmat, marifat, Roh Kudus akan berkarya lebih lagi. Sehingga saya percaya nanti ada momennya Ibu tanpa bantuan buku-buku eksposisi itu, bergantung hanya Roh Kudus akan menerangi kita ayat-ayat bacaan tadi. Jadi itu penting Bu. Kalau untuk Ibu, kalau memang Ibu masih pemula membaca dengan model seperti itu,
Mungkin ibu daripada beli buku eksposisi kitab-kitab yang secara sporadis, dalam sporadis itu ini ada nih nemu di toko buku ini eksposisi Injil Yohanes, ini ada eksposisi Kejadian. Akhirnya kita membeli buku-buku yang ditafsirkan, yang ditulis oleh orang-orang yang kita tidak tahu apa latar belakang teologianya. Itu juga berbahaya, Bu. Kalau ibu membaca misalnya Injil Yohanes, yang Injil itu kan ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu ya. Kisahnya kan kurang lebih sama. Nah, kalau ibu misalnya beli eksposisi Injil Matius yang ditulis oleh orang A, terus ibu beli eksposisi Injil Markus yang ditulis oleh orang B, kan cerita di Matius dan Markus kan hampir sama. Tapi kalau orang A dan orang B ini, pendeta A dan pendeta B ini adalah orang dari aliran Kristen yang berbeda, ibu nanti akan pusing sendiri gitu loh. Itu kok beda ya? Pemahamannya? Ibu nanti akan distract, apalagi kalau orang awam, benar-benar orang awam ya, itu kan bingung, kenapa kok dua orang hebat ini, pendeta yang bukunya bagus, saya suka ini, kok menafsirkan hal yang berbeda. Di Matius yang A bilang begini, di Markus yang B bilang begini, padahal kisahnya sama misalnya. Nah, untuk itu, untuk supaya ibu tidak distract dan semua yang mendengarkannya juga tidak distract, ada baik kita membeli satu buku atau satu memang jilid ya, yang membantu. Ibu sudah punya belum Alkitab Hidup Berkelimpahan? Oh, yang Alkitabnya agak gede, tebel itu. Iya. Iya, punya itu. Itu saja, cukup bagi saya itu saja. Karena ada footnote-nya di bawahnya ya. Terus ada surveinya di depannya. Bagi saya itu sudah membantu. Karena ada ayat-ayat juga, nanti ini ayatnya dihubungkan kemana. Itu kan satu buku saja. Paling tidak ibu memahami Alkitab itu dari satu perspektif dulu. Meskipun ya tentu banyak kelemahannya di situ. Tapi paling tidak ibu tidak akan dibenturkan oleh teologi-teologi yang berbeda-beda gitu. Itu maksud saya. Jadi baca itu dulu Alkitab Hidup Berkelimpahan. Nanti kalau ibu semakin tajam, semakin tahu gitu kan ya, mulailah coba membaca buku-buku yang lain. Tapi kita sudah punya bekal dulu. Oh, pemahamannya begini. Karena bagi saya Alkitab Hidup Berkelimpahan itu dibuat atau diterjemahkan juga oleh lembaga Kristen yang cukup capable di Indonesia ya, orang-orang Injili, dan itu cukup menjadi sesuatu yang mempengaruhi hidup saya juga di awal-awal saya jatuh cinta sama Alkitab gitu, Bu. Terus yang kedua gini Pak, pengalaman saya. Jadi yang kembali tadi yang membaca Alkitab yang pagi-pagi tadi ya. Tapi ketika badan tuh drop gitu, saya teman bilang gini, aku tak Roh Kudus saya tak izin dulu gitu, maksudnya enggak bangun gitu karena badan itu rasanya capek sekali gitu. Nah terus kemudian saya kan ke sekolah lah, hari-hari ini tuh kan tidak ada pelajaran, tapi kan anak-anak lagi ujian gitu. Saya sambil menunggu, lalu saya buka gitu, saya pikir saya bisa baca dan itu. Tapi kok sepertinya tuh waktunya enggak tepat. Istilahnya ada waktu khusus yang ketika Tuhan bilang dilakukan dengan tepat. Jadi kalau misalnya pagi gitu ya 4:30, kamu mau ya ini waktunya. Tapi kalau waktunya sudah berlalu, rupanya itu enggak mengenal lagi gitu, Pak. Apa bisa terjadi seperti itu, Pak? Ya, sebenarnya itu sugesti ya menurut saya ya. Jadi setiap kita punya waktu khusus, waktu yang terbaik, waktu kita bisa santai, sehingga ketika waktu itu digunakan untuk membaca Alkitab, waktu itu menjadi waktu yang terbaik. Tapi bukan berarti waktu yang terbaik kita itu bisa kita terapkan kepada orang lain. Karena orang lain mungkin pagi hari dia punya warung, dia harus ke pasar, dia harus ke belanja, dia harus masak. Sehingga dia tidak punya waktu santai di pagi hari. Dia mungkin punya waktu santai di sore hari ketika semua yang dia jual habis dan dia ada waktu pulang ke rumah, istirahat sampai malam, kemudian pagi dia ke pasar lagi dan seterusnya. Jadi maksud saya itu hanya sifatnya subjektif. Dalam waktunya ibu pagi hari itu yang paling efektif. Tapi memang intinya yang harus digarisbawahi dari apa yang di-sharingkan oleh Ibu tadi, bahwa membaca firman Tuhan tuh nggak bisa disambi. Dalam artian Ibu sambil jaga
tugas gitu ya, karena nggak ngajar, cuma jaga anak yang lagi sekolah, yang lagi ujian, terus ibu sambil baca. Itu bagi saya, dalam pengalaman saya, memang tidak bisa disambi gitu ya. Bisa dibaca, bisa membaca Alkitab sambil kita di halte, bisa kita membaca Alkitab sambil naik angkutan umum, bisa. Saya berkali-kali melakukan hal itu juga dulu. Cuma tetap saja kita tidak bisa merenungkan, karena pasti terganggu dengan situasi, kondisi yang terjadi di sekitar kita. Makanya penting kalau merenungkan firman Tuhan itu, memang kita menyiapkan waktu khusus, di mana hanya ada kita dan Tuhan, dan kita tidak diganggu apapun yang bisa mengganggu kita di sekitar kita. Jadi, nah waktunya itu kapan? Ya tergantung setiap kita. Ada waktunya kapan? Bisa pagi, bisa siang, bisa malam, atau nanti kalau ibu sudah terbiasa, ibu akan bisa juga ya. Waktunya kapan saja, bisa berbeda-beda. Tapi ketika ibu tahu, wah ini gue bisa senggang nih, gue bisa khusus nih, maka waktu mau pagi, mau siang, mau malam, itu bisa dipakai 1 jam, setengah jam, 15 menit, fokus untuk Tuhan. Kalau sudah memaintain itu semuanya dengan baik, akhirnya kita bisa, waktu tuh nggak harus jam 5, kapan saja. Tapi memang kita tidak diganggu oleh apapun juga gitu loh. Ya, jadi nanti berjalan dengan waktu pasti akan seperti itu. Ya, terima kasih Pak C. Thank you, Bu Grace. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau nyambung, monggo ya, silakan ya. Emang harus ya Bu ya, kita ya menyediakan waktu khusus, gak bisa dinyambi. Emang gak concern sih itu sih, jujur. Kadang kalau lagi dengar buka video khotbah aja, kita dengerin gitu, ada apa, kayak di depan, kayak di biasa saya di depan gitu, tiba-tiba ada suara mobil, motor lewat, itu otomatis begitu lagi konsen tuh ngeng gitu, itu lumayan mengganggu sih memang. Jadi memang masing-masing kita punya waktu pilihan yang tepat, dan itu kita yang tahu, dan harus bisa kita gunakan dengan baik. Saya punya ini Pak, punya temen udah main lama gitu. Kalau di mata saya dia orangnya terlihat di mata saya dia taat, teman saya itu taat gitu. Tapi ada satu hal yang agak saya kurang serak gitu dari teman saya ini. Ketika ada yang buka obrolan atau apa, dia itu paling cepet tuh buat nyinyir. Dia tuh yang paling cepet tuh nyinyirnya, yang paling depan itu. Di mata saya, di mata teman-teman lain, dia terlihat taat gitu. Pokoknya gak pernah melewatkan istilahnya itu ke gereja gitu. Ya memang sih setahu saya dia gak pelayanan. Cuman, nah itu ketika awalnya saya gak sadar. Teman lain ada yang ngingetin, coba deh lu perhatiin gitu. Biasanya memang saya gak perhatiin. Oh iya ya, kenapa begitu ada teman saya coba iseng lempar, tahu nggak berita ini teman saya mancing. Yang respon pertama dia iya, itu begitu chat pertama aja langsung iya, najis banget, maksudnya bahasanya tuh ya udah bla 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 gitu. Saya bilang, oh iya juga ya, bahasa dia cukup kasar ya kalau ngomongin orang gitu, maksudnya kekurangan, maksudnya ya intinya negatif lah gitu. Dia cepet banget responnya, dia paling depan gitu. Saya sampai bertanya ke teman saya lain, kok gitu ya gitu, nggak tahu. Makanya oh ya udah, berarti ini orang mirip seperti yang khotbah saya beberapa minggu yang lalu juga, ketika manusia batinianya itu tidak secantik manusia lahirnya itu. Akhirnya pertama saya belum sadar, di lingkungan saya juga ada yang seperti itu, ketika oh ini yang dimaksud gitu. Jadi depan tuh terlihat baik gitu, tapi ternyata ketika ada hal kecil yang saya nggak sadari, teman saya yang sadar, ternyata begitu ngomongin something, wah itu dia paling depan tuh. Nah itu tuh kalau buat kita nih Pak, orang-orang percaya, itu kan juga suatu habit ya yang kita mesti redam ya Pak ya. Itu gimana ya Pak cara buat ngontrolin diri ya gitu. Kadang kan saya juga nggak tahu nih teman saya itu nyadar apa enggak gitu loh. Nah itu gimana tuh Pak caranya itu Pak biar bisa lepas itu? Ya pertama itu mah pergaulan ya. Pertama pergaulan, lingkungan yang membentuk dia menjadikan karakter. Tapi juga ini kalau menurut saya sih ada bahaya instan ya, budaya instan. Saya kemarin di rumah sakit ketika ibu saya dirawat, kemarin hari apa tuh ya? Pokoknya dia hari Kamis kemarin dia udah pulang. Berarti hari Selasa atau Rebu setelah dia dioperasi kemarin. Dia sudah megang handphone. Istri saya lagi ke bawah atau
cari makanan gitu, saya di kamar berdua dengan dia. Ya, saya akhirnya ngerti kenapa ibu saya tuh kalau dia mengeluarkan pendapat tentang satu kejadian yang ada di Indonesia gitu ya, itu kok kayaknya paham banget gitu apa namanya masalah tentang itu. Jadi ketika saya lagi di samping, saya lagi ya, biasalah dengan handphone gitu ya, tiba-tiba dia nonton, dia apa namanya bukan nonton, dia mendapatkan informasi dari WhatsApp grup ibu-ibu dan bapak-bapak di gereja yang manula-manula gitu ya, yang sering ngirim video-video pendek gitu ya. Salah satu yang dia buka itu bicara soal sumbangan gereja yang di gempa Cianjur itu loh ya, yang akhirnya rame gitu kan ya. Itu kan di TikTok ada, di YouTube ada, dan itulah yang dikirim oleh om-om dan tante-tante ini di WhatsApp grup, dan akhirnya ibu saya itu terbentuk pemahamannya tentang kejadian itu. Oh iya ya, orang Kristen tuh kalau nolong selalu apa gimana gitu ya, dicurigain lah, itu emang kita nih apa radikalis, orang Islam tuh radikal dan lain sebagainya. Ya, yang didapatkan dari kasus itu karena nontonnya cuma itu ya, di otak ibu saya itu tuh ya. Akhirnya saya ingat tadi pas kamu tadi nanya soal teman kamu yang nyinyir gitu ya. Ya ini mungkin karena budaya instan itu, di mana orang lebih senang mendapatkan informasi dari tampilan luarnya tanpa melihat dalamnya. Sebenarnya kan kalau boleh jujur, Cianjur itu kan memang daerah hijau ya. Daerah yang memang kita tahulah gitu ya, Pasundan itu, Sunda itu kan memang kuat sekali, radikal. Ya radikal bukan Islamnya bagus ya, tapi Islam yang abangan gitu, yang sosok fanatik tapi sebenarnya nggak dalam ilmunya gitu. Sebenarnya kalau boleh jujur kan begitu. Nah mestinya ya, kalau bagi saya ya, meskipun saya menyedihkan juga kenapa kok bantuan dari gereja seperti ini kan gitu ya. Tapi ya menurut saya gereja juga harusnya bersikap bijaksana ya untuk apa namanya mengekspresikan kasihnya kepada orang lain gitu ya. Apakah elok juga gitu kita memberikan bantuan di daerah yang benar-benar sangat hijau itu maksudnya apa namanya mayoritas kita tahu Islam gitu ya. Terus kita memberikan bantuan dengan jelas-jelas tendanya dikasih stiker besar gereja A gitu. Kalau menurut saya juga kita harus berhikmat ya, kan nggak perlu seperti itu gitu ya. Kita menabur saja, nggak perlu kita informasikan kita siapa, pastikan nanti ada aja gitu yang sampai ya dari orang-orang yang menerima bantuan itu, karena nggak mungkin gereja meskipun merahasiakan siapa dia yang memberi, itu nggak sampai juga informasinya ke yang penerima, pasti akan sampai ya, nggak mungkin nggak gitu ya. Dengan dia taruh besar-besar di tenda itu kan kelihatan dari orang lain yang tidak terima bantuan. Mungkin ada iri hati, kenapa gereja ini kok hanya menaruh di kecamatan ini atau di kelurahan ini? Maksudnya apa nih dengan taruh besar-besar, sedangkan organisasi yang lain aja nggak pakai stiker besar-besar. Nah, ini kan yang harus butuh juga kebijaksanaan. Ya. Jadi kalau saya melihat situasi yang di Cianjur kemarin, ya saya bisa memahami meskipun menyayangkan hal seperti itu. Tapi ibu saya enggak, ibu saya langsung panas gitu ya. Ya karena tadi yang didapetin yang di TikTok kan yang panas-panas semuanya. Indonesia gini. Nah, saya nggak tahu tuh yang entah yang buat itu orang Kristen atau orang yang ingin sok-sok nasionalis atau bagaimana. Tapi bagi saya narasi yang disampaikan juga nggak bijaksana. Kalau yang menangkap itu maafkan kayak ibu saya yang sudah tua, dengan pemahaman juga yang sudah mulai terbatas, itu akan terpancing. Apalagi kalau masih muda tapi tidak wawasannya luas, itu akan memancing emosi pasti hal seperti itu. Nah, saya menyedihkan saja. Ya, karena memang kan di TikTok banyak tuh ada pendeta-pendeta juga sosok marah-marah. Bagi saya cobalah kita dengan kepala dingin gitu ya, memahami ini gitu ya. Makanya kalau kita the way aja memberikan zaman dulu sering berbagi kan kecil-kecil aja lah stikernya, nggak usah gede-gede gitu ya. Kalau perlu ya nggak usah. Orang firman Tuhan katakan kalau kita memberi dengan tangan kanan tangan kiri nggak boleh tahu kok gitu ya. Kenapa harus gede-gede gitu loh ya. Jadi ya ini butuh kebijaksanaan. Makanya jawaban saya, kenapa banyak orang, teman Foni salah satunya kok sering nyinyir? Ya mungkin karena budayanya seperti itu, kiri kanannya gitu ya, yang langsung berekspresi tanpa mendalami dulu, ya kayak Petrus lah gitu ya, pokoknya paling cepat untuk bersuara, dan mungkin juga informasi yang didapatkan itu ya begitu provokatifnya, sehingga akhirnya ketika dipicu sedikit aja, langsung kalimat-kalimatnya tuh kayaknya yang paling pedes lah gitu, seolah-olah dia paling tahu, ya paling pakar, tapi sebenarnya nggak tahu apa-apa gitu ya, Fon.
Ya. Setuju Pak, betul. Ya memang itu hal itu jadi agak nggak nyaman ya di dalam percakapan ya, karena apa yang dia ekspresikan tuh seperti dia mengenal orang itu luar dan dalam, dan dia bisa mengatakan kata benci gitu, maksudnya padahal kenal aja enggak, kamu cuma lihat dia di layar televisi mungkin, dari baca berita di sosial media, tapi dia bisa istilah menggunakan kata benci banget sama orang kayak sama orang itu gitu, maksudnya apakah dia nyakitin kamu secara langsung, dan akhirnya saya juga wah nih bahasanya mulai kasar ya, padahal nggak terlihat seperti itu gitu loh. Nah sedang ya ini akhirnya saya kemarin baru ngeh, ya ini nih yang seperti yang manusia akhir zaman yang nantinya akan terlihat di luarnya itu baik, tetapi itu ternyata yang di dalamnya itu sebenarnya yang Tuhan harapkan lebih cantik, lebih bersinar, tapi itu redup gitu deh. Itu nanti di gereja banyak itu kayak gitu. Di akhir zaman kan banyak yang memecah belah gereja, kan orang-orang yang seperti itu, yang sok tahu, yang kayaknya tahu nih kelompok ini paling sesat ya, paling nggak benar, terus kelompok dia paling benar. Padahal kalau boleh jujur, kayak tadi kita ngobrol sama salah seorang ibu ya, dengan Silvi juga, Silvi ada, dia bilang, ya saya cerita pasti tentang apa khotbah pasti kepada hamba Tuhan tertentu gitu ya, soal apa ada kemungkinan besar kata Pase apa namanya Kain itu hidup, kan saya pernah khotbah manusia yang lain selain Adam gitu ya, terus pendeta itu bilang, wah kalau saya mah enggak lah, itu saya mah ikutin ajaran apa namanya gereja aja gitu, ajaran doktrinnya gereja aja gitu ya, nggak perlu kayak gitu-gitu. Nah ini kan ya tadi ya, sebenarnya kalau dengan dia menyatakan begitu kan sebenarnya dia nggak tahu apa-apa gitu. Dianya mengimani apa yang diajarkan gerejanya tanpa sebenarnya tahu kontennya apa gitu. Dia hanya terima mentah-mentah aja, dan itu yang bagi saya bahaya ya. Dan ini di akhir zaman nanti akan semakin banyak orang-orang seperti ini. Makanya saya selalu mewanti-wanti semua di sini, Bapak Ibu yang dengerin saya, untuk ya berhati-hati mendengarkan konten-konten di TikTok, di Instagram. Apalagi kalau di TikTok dan Instagram kan hanya pendek-pendek saja ya, yang disampaikan mengabarkan katanya itu firman Tuhan, tapi sebenarnya pemahaman mereka mungkin juga secara teologi tidak terlalu dalam ya. Jadi yang disampaikan narasinya narasi yang emosional, narasinya narasi yang menyerang ya, narasi-narasinya yang tidak membuat damai sejahtera, menjadikan batu sandungan dan lain sebagainya. Nah ini harus hati-hati, dan sebaiknya tidak mendengarkan ya narasi-narasi atau orang-orang yang seperti ini gitu ya, berbahaya nanti buat ke depan, karena kita ditempatkan Tuhan di Indonesia, dan mau nggak mau kita hidup masih minoritas, kita tinggal di bangsa yang mayoritasnya tidak seiman dengan kita. Nah ini kan kita harus cerdiknya minta ampun gitu ya, harus benar-benar bisa menempatkan diri dengan benar, sehingga kita tetap bisa terus mengemban amanat agung, tapi nggak bodoh gitu, nggak menabrak segala-galanya hanya untuk mengabarkan amanat agung, sehingga akhirnya kita nanti jadi blunder, kita ditangkap lah, kalau ditangkap kita sudah menjaga diri tapi kita ditangkap, yaitu rencana Tuhan. Tapi kalau kita nggak pakai nggak bijaksana, kita mengabarkan Injil dengan tabrak sana tabrak sini, kan bagi saya bodoh gitu ya. Kalau kita ditangkap, kita akhirnya terpenjara, pelayanan kita nggak bisa dikenal oleh banyak orang, nggak bisa memberkati banyak orang karena dibatasi oleh tembok penjara, jeruji penjara, kan itu sesuatu yang bagi saya bodoh ya. Dan bagi saya menginjili orang tanpa harus menyakitkan orang itu masih bisa kok dilakukan gitu ya, dengan hikmat dari Tuhan pasti bisa. Dan penginjilan yang seperti ini justru yang penginjilan lebih banyak mempertobatkan banyak orang. Kalau penginjilan menurut pengalaman saya ya, maafkan saya kalau saya salah, kalau kita menangkan orang yang bukan Kristen dengan cara menjelek-jelekan iman mereka sebelumnya, itu akan membuat kita menambah orang beragama Kristen tapi bukan Kristen sejati ya. Karena pasti kalau kita serangnya agamanya, orang ini bertobat bukan karena pengenalan akan Kristus, karena dia agamanya ternyata yang dia imani ternyata nggak benar ya. Jadi dia ikut Kristen tapi nggak mengenal Kristus, dan itu nanti akhirnya tinggal tunggu waktu aja. Tapi kalau dia disentuh dengan pengenalan akan Kristusnya ya, maka dia menjadi seorang Kristen ya, Kristen yang benar gitu, karena memang jatuh cinta sama Tuhan. Dan banyak kan orang-orang yang akhirnya pindah agama karena merasa agama yang lalu itu ternyata bohong, saya didustai sama pemimpin agama saya, sama ulama saya, tapi ternyata pas sudah jadi Kristen juga nggak lama, ketika merasa Kristennya itu ternyata juga
bisa dibongkar sama orang lain, dia bisa murtad lagi dan hidup kembali kepada kehidupan yang normal. Begitu ya. Pak C, saya mau tanya Pak C. Oke, silakan. Kalau gereja itu ngadain kayak pasar murah, seperti itu tuh sebetulnya efektif atau tidak Pak? Karena kalau tidak ada maksudnya, misalnya tujuan mereka tuh cuman sekedar mungkin berbuat baik atau gimana, tapi di sana tidak ada pertobatan gitu, sepertinya kurang efektif ya Pak. Kalau menurut Bapak bagaimana Pak? Kalau ditanya gereja bikin pasar murah bagus nggak? Bagi saya bagus aja, ya. Kan kita menjangkau orang itu kan bukan sekedar memaksa mereka atau mengenalkan mereka pada Kristus, tapi berbuat baik kepada orang lain juga adalah amanat Tuhan kan. Jadi dengan kita buat pasar murah sehingga orang bisa beli beras, bisa beli gula dengan harga yang jauh lebih murah karena selisihnya itu disubsidi sama gereja, sama komunitas Kristen yang membuat acara itu. Bukankah itu memberkati mereka yang sedang memang membutuhkan bantuan gitu ya. Jadi baik saja ya. Tapi ya memang jauh lebih baik kalau kita imbangi berikutnya dengan terapi-terapi dengan hal-hal yang lebih mengena gitu ya. Misalnya habis kita lakukan itu, kalau itu dinilai baik, sekali, 2 kali, 2, 3 kali dilakukan, coba kita jemput bola dalam artian ya kita door to door gitu ya, lebih kepada hubungan personal gitu. Kalau mereka sudah merasa kita baik ya, kita benar-benar tulus membantu mereka dan kita akhirnya mau ngobrol dari hati ke hati, kan mereka lebih terbuka. Tapi ya tadi kebanyakan orang kan hanya nggak salah ya berbuat baik, tapi akhirnya pesan untuk kita mengenalkan si sang baik itu tidak sampai ke mereka, sehingga akhirnya ya tidak sia-sia juga. Saya percaya memberkati orang kan nggak sia-sia, tapi goal untuk mempertobatkan orang itu ya nggak ada. Jadi baiknya itu ya balance gitu ya, dikerjakan kita berbuat baik tanpa ada maksud apa-apa. Memang kita harus berbuat baik kepada sesama, tapi sisi lain jangan lupa kita harus juga mengenalkan Yesus, ya mengajarkan tentang Yesus kepada banyak orang dengan hikmat, marifat, kebijaksanaan, sehingga ketika kita sampaikan itu ya jadi berkat buat orang dan tidak melukai dan tidak dianggap sebagai kristenisasi atau penistaan agama atau hal-hal yang bisa menjerat kita pada masalah hukum begitu Bu. Pak, makasih. Ya. Oke, ada yang lain? Bu Christine, ada yang mau di-sharing? Boleh saya Pak? Oke, silakan Pak Billy ya kalau salah. Dari suara. Ya, saya di luar topik sih Pak. Ya, silakan. Kebetulan tadi saya ikut tadarusan yang Yesiel 31 Pak. Bukan nanya sih, hanya agak mengelitik aja sih, judulnya mengelola kesombongan gitu. Dari yang Bapak paparkan, jadi sebenarnya boleh aja sih kita sombong, karena yang dari Bapak bilang tadi kan, nggak mungkin lah orang yang tadinya nggak punya apa-apa, ketika udah punya kedudukan, jabatan, dia tiba-tiba rasa sombong, itu sesuatu yang wajar gitu. Tapi kok di saya agaknya gimana Pak ya? Bukannya kita nggak boleh sombong gitu Pak. Tapi memang ada juga sih Bapak jawab harus mengelola gitu. Sombong ya cukup diri sendiri aja gitu yang sombong. Jangan jadi batu sandungan untuk orang lain. Gitu aja sih Pak. Agak bingung aja yang di situ Pak. Makasih Pak. Iya. Ya saya sadar banget ketika memberi tema itu ya. Akan menjadi polemik gitu ya, karena memang Tuhan nggak izinkan kita sombong. Cuman kalau diikuti ya, jangan cuma dilihat temanya doang, tapi diikuti pemaparan saya, kan saya berkata bahwa kesombongan itu atau sedikit sombong atau menjadi sombong itu sesuatu yang sangat manusiawi. Ya seperti saya bilang, saya contoh real saya pernah ke Perth 2 minggu atau 3 mingguan gitu ya, cukup lama di sana Pak. Diundang sama orang paling kaya di Perth ya, rumahnya disebut White House. Ini orang Indonesia tapi sudah warga negara sana, bisnisnya itu dinamit Pak, jadi bahan peledak gitu ya, kaya raya dah. Pokoknya kalau ada gereja, ada pendeta diundang ke Perth pasti diundang atau dijamu oleh orang ini gitu ya. Dan kebetulan saya yang mengundang dia langsung, bukan orang lain gitu. Jadi saya tinggal di rumahnya, tidak ditaruh di hotel Pak. Nah orang ini rumahnya semuanya, mobilnya seperti saya bilang Rolls Royce Pak. Tiga-tiganya Rolls Royce gitu ya. Jadi sang ibu 1,
satu, bapaknya satu lagi Rolls Royce ya. Mungkin buat ganti-gantian dan anak-anaknya tinggal di luar dan anaknya punya mobil sendiri. Di rumah itu yang saya tahu cuma ada 3 Rolls Royce. Dan saya diizinkan ya pakai mobil Rolls Royce, Pak, gitu ya. Bayangin dong, Pak, ya. Ya, ketika ada orangnya di samping, saya nggak bisa sombong dong, Pak. Orang ya, jelas bukan saya yang kelihatan mukanya bos kan dia gitu ya. Tapi kan saya bersaksi, saya pernah itu karena dihubungi sama seseorang pendeta untuk ketemu di salah satu coffee shop, dan coffee shopnya itu kalau jalan 30 menit, kalau naik mobil 5 menit 10 menit, dan orang kaya ini bilang, "Pak, itu deket kok, Pak. Bapak kan udah lewat berkali-kali, tahu nggak?" Ya, kira-kira tahu kan, Pak. Ya udah, naik aja, nanti parkir aja di depan. Naik apa, Pak? Naik mobil saya nih, pakai aja. Loh, saya nggak punya SIM. Alah, cuma di situ doang gitu. Dan memang di sana, di luar sana kan, kalau kita nggak ada polisi yang tiba-tiba muncul di balik pohon nilang kita, itu kalau kita ikutin rule-nya, kecepatannya, parkirnya benar, nggak mungkin kita ditilang di situ. Jadi nggak mungkin ada tiba-tiba ada pemeriksaan SIM dan lain sebagainya, itu nggak mungkin itu. Jadi oke, karena saya udah bisa nyetir juga meskipun setir sebelah kiri gitu ya, saya bisa gitu naik mobil itu. Dan ya itu di perempatan, Pak, saya sendirian naik mobil Rolls Royce itu. Mungkin mobil bukan Rolls Royce terbaru, tapi tetap aja Rolls Royce, Pak. Tiba-tiba ada mobil di samping saya, Toyota, Pak. Honda apa Toyota? Lirik saya dong, Pak. Itu gimana, Pak, saya, Pak? Itu pasti ada pride gitu dong, meskipun itu bukan mobil saya, tapi orang tahu saya nyetir. Entah dia mikir, oh ini sopir nih, bodoh amat, tapi gue naik Rolls Royce gitu loh. Ada kebanggaan. Jadi saya berpikir sombong itu sesuatu yang sangat manusiawi, ya. Ketika kita nggak punya, terus menjadi punya. Dulu nggak punya handphone, atau handphone yang jadul, handphone Nokia bekas, tiba-tiba sekarang punya iPhone 14 yang Pro, yang terbaru. Pasti kan gayanya megang handphonenya beda, Pak. Benar nggak? Nggak mungkin lah gitu, kita pakai handphone iPhone 14 tuh agak kayak minder-minder gitu. Nggak mungkin, kita pasti akan banggain gitu. Kalau perlu, ya, tunjukin tuh gambar apel kegigitnya kelihatan gitu. Oh, itu apel 14 Pro gitu ya. Itu sesuatu yang bagi saya susah gitu. Jadi kalau mau menerapkan nggak boleh benar-benar sombong, itu bagi saya agak sulit untuk dilakukan dalam kapasitas kita yang manusia ini. Nah, kesombongan itu menjadi dosa kalau menurut saya, kalau tadi yang dalam tadarusan saya itu, ketika kesombongan kita ini menyakitkan hati orang, menjadi batu sandungan buat orang, terus apalagi kesombongan kita ini, kita lupa sama Tuhan, seperti yang dalam konteks Yeskiel yang saya bahas itu, bahwa Firaun yang mau menjadi tinggi seperti Allah, saya hubungkan dengan Menara Babel juga yang dibangun karena mereka ingin tinggi seperti Allah. Itu kesombongan, ingin lupa sama Tuhan dan mau menyamai dirinya seperti Tuhan. Nah, kesombongan yang model beginilah yang akhirnya menjadi dosa, dan kesombongan yang dosa itulah yang sebenarnya dilarang oleh Tuhan. Tapi kalau kita bangga atas prestasi kita, ya, kita jadi juara, kita punya mobil, kita punya rumah, dengan kerja keras kita sendiri, kita bisa memberkati orang ABCD dengan hasil kita, sesuatu yang bagi saya normal, Pak, lumrah, ya. Makanya tadi ya hati-hati makanya. Nah, saya bilang tadi dihubungkan dengan Bu Foni tadi, banyak orang tuh cuma tahu luarnya doang, kayak tadi orang kalau emang nggak suka sama saya langsung bisa capture tuh, Pak. Memanage kesombongan. Wah, berarti pendeta ini boleh sombong dan lain sebagainya tanpa melihat isi. Nah, itu yang saya bagikan. Jadi bagi saya kesombongan is normal, ya, selama kesombongan itu tidak menjadi dosa. Dan ukuran dosanya itu ketika kita tidak melukai orang lain karena kesombongan, tidak ngebully orang karena kesombongan, tidak menjatuhkan orang karena kesombongan, tidak jadi batu sandungan buat orang karena kesombongan kita, dan di atas segalanya kita tidak sombong dan melupakan Tuhan karena kita berpikir kita bisa melakukan semuanya karena kekuatan kita. Itu Pak Billy. Oke, Pak, makasih, Pak. Ya. Masih ada yang mau nanya lagi? Kalau tidak ada, ya dari Pak Billy itu berarti tadi yang terakhir, dan saya tutup fellowship kita di sini. Nah, untuk itu bentar lagi kita akan doa syafaat oleh Bu Silvi, kemudian akan ditutup doa berkat oleh Pak Prana. Yuk, silakan